negara-negara Arab itu kan resah kalau kalau Iran punya senjata nuklir. Karena tidak ada negara Arab yang punya nuklir. Jadi Iran muncul sendiri sebagai negara kuat dan akan memimpin Timur Tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berjuang dengan jiwa dan harta mereka itu lebih utama daripada atau dibandingkan dengan orang-orang yang hanya berpangku tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kendang, ngolah pikir dengan share yang serius tapi santai. Yang dimana saya akan menjelaskan di video ini bahwa Iran bukan cuma hancur, tapi akan terindikasi terpecah belah. Di sini saya memiliki beberapa fakta yang akan membuat kalian malu, terkhusus fanboy Iran yang selalu komentar di video-video saya dengan komentar yang tidak masuk di akal. Lihat itu, yang berani membela Palestina hanya Iran. Iran tidak membela Palestina. Coba lihat, Iran kuat, Iran menang. Itu hanya bualan kalian saja. Oke. Waduh. Iran yang benar-benar berjuang, kelihatan di depan mata, seluruh dunia menyaksikan, benar-benar berjuang. Kata Harry Pras nggak masuk akal. Waduh, ya, yang masuk akal adalah Iran tuh nggak berjuang katanya. Waduh, ini akalnya mana ini? Punya otak apa enggak ini? Di tabel ini terlihat 48 orang sampai video ini dibuat, dan itu pun yang meninggal bukan orang-orang penting bagi orang-orang Islam, tapi hanya warga sipil biasa. Meskipun ribuan luka-luka, ya karena memang serangan Iran membabi buta teman-teman. Babi mereka memang. Babi buta lagi mereka. Mana dia sekarang? Ngumpet. Wis, keren bos ya. Keren. Kemarin dia menampilkan video Imam Ali Khomeini di atas toilet. Iya. Ya. Ayat toilet katanya, ya kan. Mulai kelihatan teman-teman. Ini Harry Pras ini mulai kelihatan, mulai menampakkan wujud aslinya. Ini loh Wahabi kayak gini teman-teman ya. Nah, Lalu sekarang dia mengatakan atau mengumpat dengan kalimat seperti ini. Padahal dulu dia katanya sudah nggak akan ngeluarin kata-kata kasar lagi. Kambuh dia ya. Obatnya habis teman-teman ya. Kehabisan obat jadinya keluar lagi dari mulutnya itu kata-kata seperti itu teman-teman ya. Namanya strategi Pak, gitu loh Pak. Namanya strategi. Apalagi si rewel. Si rewel bisa jadi walaupun yang meninggal itu ratusan atau ribuan, karena dia ingin tampil kuat, maka data yang ditampilkan di permukaan ya seperti itu kan, gitu bos ya. Warga sipil warga sipil bisa saja, namanya strategi tawuran ya, tawuran antar negara. Kemudian Iran bisa saja menampilkan data seperti itu dibanyak-banyakin agar apa? Agar si rewel terlihat kejam, itu negara warga sipil soalnya yang banyak kan, gitu korbannya ya kan. Itu bisa saja Pak kalau data itu Pak. Tapi kalau data dari sebuah kehancuran negara, ya bos ya, data dari kerugiannya itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa ya kan. Kalau masalah laporan jiwa-jiwa yang hilang itu bisa dibuat, itu loh, itu strategi lah itulah bos. Intinya kan harus melumpuhkan negara itu dari secara ya ekonomi, materi, semuanya. Ketika ada sumbangan akan tertutup, kesulitan itu Mas. Fakta yang ada di lapangan ya, kalau si rewel menang, ngapain Amerika ikut bantu Pak? Gimana toh Pak? Mana ada orang menang ngumpet. Ya, ngumpet katanya di tempat yang tidak diketahui. Beberapa waktu lalu muncul klaim dari seorang politisi AS ya, Donald Trumpet, yang menyatakan bahwa ia mengetahui lokasi persembunyian Khomeini dan menyebutkan sebagai target yang mudah. Namun klaim ini tidak disertai bukti konkret dan tampaknya lebih merupakan pernyataan provokatif. Kenyataannya Imam Ali Khomeini masih aktif memimpin Iran dan belum ada indikasi bahwa ia bersembunyi. Ia bahkan memimpin pertemuan dengan para pejabat tinggi militer dan keamanan Iran pada tanggal 24 Juni. Menunjukkan bahwa ia tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agung Iran. Nah, jadi Harry Pras ini memakai data dari
Mamarika. Yang dipakai datanya itu dari Mamarika, kemudian dari Sirewel. Jadi dari sini sebenarnya teman-teman bisa terlihat dari Pras ini memang memihak ke siapa gitu loh ya. Iya, Dia jelas. mulai menunjukkan wujud aslinya. Ada beberapa faktor, teman-teman. Ada beberapa faktor. Melihat beberapa perpecahan yang ada di dalam tubuh Iran sendiri, sepertinya pun seperti Khomeini itu, Iran di dalam masa yang tidak akan lama ini mereka juga akan terpecah belah. Karena apa? Ada beberapa masyarakat di Iran, banyak juga, bukan cuma beberapa, ada banyak masyarakat di dalam tubuh Iran yang juga tidak ingin terus-terusan berkonflik dengan negara tetangga. Tetapi memang rezim Iran sendiri, di Iran tersendiri, bahkan di Palestina, orang-orang Syiah Iran pernah bekerja sama dengan Bukan hanya sekarang Pak, dari dulu Pak, itu Pak. Makanya yang Anda singgung-singgung bekerja sama dengan Mbah Yudi, mesra dengan Mbah Yudi, ya Iran versi pemberontak itu Pak, versi dari dinasti Pahlavi. Itu masih ada sampai sekarang pengikutnya, kan gitu. Ada, Bos. Putra mahkotanya juga masih ada. Itu yang mesra dengan Mbah Yudi. Lalu Anda di sini malah membela yang Tauhid itu, yang memberontak itu, gitu loh. Gimana? Ali Khomeini yang benar-benar berjuang nggak ada bela. Anda katakan dia bekerja sama sebenarnya mesra-mesraan dengan Mbah Yudi. Sedangkan dari kalangan Pahlavi yang sebenarnya memang pro dengan Sirewel dengan Mamarika, Anda bela-bela sekarang kan gitu. Ini aneh teman-teman ya. Dari sini bisa disimpulkan lah ya, bahwasanya dia itu sebenarnya kemana arahnya gitu loh Bos ya. Kemana arahnya? Dia lebih berpihak kepada Sirewel sebenarnya tuh ya kan. Dia lebih berpihak kepada dinasti Pahlavi, yaitu pemimpin Iran sebelum Ali Khomeini yang benar-benar akrab dengan Mbah Yudi. Itu yang dia bela. Saya mendukung keduanya untuk perang terus seperti Persia dan Romawi dulu perang. Ya, Nabi Muhammad SAW juga tepuk tangan dari jauh. Lanjut perang sampai salah satu hancur. Setelah itu pemenangnya dihantam sama kaum muslimin. Karena apa? Sudah lemah. Perhatikan, Orang-orang Wahabi ini benar-benar nggak punya otak. Dia membuang akalnya hanya untuk menuruti nafsunya, bahkan membawa-bawa Nabi Muhammad hanya untuk memenuhi hasrat dan nafsu mereka ya. Dulu kan Romawi sama Persia dulu. Sama-sama negara kafir ini ya. Sama-sama tidak ada yang mengakui Allah itu Tuhan. Sama-sama tidak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad Nabi. Oke lah kan gitu. Silakan. Nah sekarang ini dikiaskan, dia analogikan kepada kejadian sekarang yang Muslim, negara Islam versus Mbah Yudi kan gitu. Ya beda. Analogi seperti ini saja, mereka itu tumpul otaknya gitu loh Bos ya. Memaksakan orang lain agar serupa dengan orang kafir gitu. Agar apa? Agar orang Islam yang lain yang mereka sugesti ini mempercayai bahwasanya Iran ini dan Sirewel ini memang benar-benar mirip dengan kejadian Persia dan Romawi tempo dulu di zaman Rasulullah begitu. negara Arab ya justru diam. Ya sudah, diamkan saja mereka sampai habis-habisan, baru ya getok. Ya tapi Negara kenapa diam katanya? Karena meniru Rasul katanya. Negara Arab Saudi niru Nabi. Diam nanti nunggu kalau salah satunya kalah baru diketok. Emang bener. Berani. Kapan? Ayo kapan? Kapan, Bos? Kapan? Uang masih Saudi mau masih menjilat pantatnya Mamarika kok itu mau getok katanya. Ya, kami tunggu. Kita tunggu kapan Saudi akan naik ring Bos ya. Naik ring. Langsung versus Saudi versus Sirewel. Hebat. Kami tetap akan dukung Saudi ya karena mereka Islam gitu loh. Walaupun kami berbeda. Oke, kami dukung kalau Saudi memang benar-benar punya nyali ya. Oke. Tapi insya Allah enggak Bos, karena pecundang mereka kan gitu Bos ya. Sebagaimana tadi itu katanya seperti kata Pak Hendro ketua BIN ya Bos ya dulu Bos, yang di awal tadi kita tampilkan Bos sebagai pembuka Bos videonya Bos. Itu valid teman-teman, dari ketua Badan Intelijen Nasional tuh valid beritanya. Dan tetap dalam hal ini apapun yang terjadi memang fakta berbicara bahwa Iran memang menang. Pertama, kemenangannya kenapa? Karena sudah beberapa tahun ini, mungkin ada 10 tahun lebih, Iran itu di embargo, ya, diisolasi Bos oleh dunia. Dia hidup sendiri tuh, ekonominya, lalu hubungan diplomasinya dibatasi, nggak bisa. Tapi tetap mereka bertahan dan malah menjadi sebuah negara yang mandiri dan berperadaban maju. Bahkan ditakuti oleh
si rewel dan Mamarika, sehingga ingin diratakan lebih dulu karena apa? Berpotensi memiliki nuklir kan gitu bos ya. Seperti itu teman-teman ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hendro Priyono, ini datanya valid kalau itu nggak main-main kan gitu. Iran ini sebenarnya ditakuti memang oleh negara-negara Timur Tengah. Kenapa? Karena hanya Iran saja yang berpotensi memiliki nuklir. Nah, kalau Iran di Timur Tengah loh ya, di Timur Tengah negara-negara Arab itu nggak ada yang punya katanya. Makanya Arab Saudi punya. Nggak ada yang punya. Ya walaupun menjilat Mamarika nggak punya Saudi ini kan gitu bos ya. Kenapa negara Arab yang lain takut dan khawatir dengan Iran? Karena kalau Iran tuh sampai jadi tuh nuklirnya, maka Iran lah yang memimpin Timur Tengah. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.